Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, aku Nafisa Risa Fitri. Saya Audi Akbar Selia. Nama saya Ibrahim Ramadan. Perkenalkan, saya Robi Ilham. Halo teman-teman, saya Arga Jibullah, saya satu penjaga dari jurusan Tanah. Nah, kira-kira sejak kapan Abang memulai untuk tergabung ke dalam organisasi, Bang? Oke, kalau tergabung dalam organisasi sendiri itu sejak tahun 2022 ya. Ketika itu di semester 2, saya mulai bergabung di organisasi fakultas dan hingga saat ini berkembang saya masuk organisasi skala universitas. Pertama kali saya bergabung di organisasi mahasiswa itu pada saat saya berada di semester 3. Itu organisasi pertama saya, Himpunan Mahasiswa Sejarah. Kalau untuk di kuliah itu aku dari maba udah mulai join organisasi, tapi itu organisasinya eksternal atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia. Kalau untuk yang di kampusnya itu aku mulai pas semester 4. Ikut organisasi sendiri di kampus itu dimulai ketika saya masih semester 1. Itu BMK Medan membuka yang istilahnya Institut Milasi Medan, mana ini magangnya di BMKM. Nah, disinilah saya mulai mencari tahu dan memperkenalkan kepada saya oleh teman-teman BEM itu bagaimana terkait organisasi dan manajemen lain-lainnya. Oke. Nah, apa alasan Abang ingin tergabung ke dalam organisasi? Alasan saya ingin bergabung kepada organisasi yaitu karena saya sendiri mengakui kekurangan saya dan masih banyak kekurangan yang saya miliki, karena mungkin public speaking saya yang kurang dan juga relasi saya yang masih sedikit dari rata-rata teman-teman yang lain. Jadi saya mengikuti organisasi yaitu untuk memperbaiki public speaking saya dan juga ingin menambah relasi saya. Karena menurut saya pribadi, untuk mengembangkan soft skill saya, tentu saya harus mencari kegiatan yang barangkali bisa membuat saya berkembang. Dan alhamdulillahnya ketika saya berada di organisasi, saya merasa skill saya bisa terasa di sana, sehingga saya memutuskan untuk terus konsisten mengikuti berbagai organisasi yang ada di kampus itu sendiri. Awalnya saya mengira pada saat maba organisasi itu tidak penting dan buang-buang waktu. Tapi setelah saya riset dan tanya-tanya sama teman-teman yang juga tergabung dalam organisasi, jadi saya tertarik untuk mencoba dan ya hasilnya bisa membuat hard skill dan soft skill jadi bertambah. Karena aku ingin mencoba suatu hal yang baru, soalnya kami kan kegiatannya itu berulang itu aja di jurusan, jadi aku mau mencoba sesuatu yang baru itu dengan join organisasi dan juga pengen dapat relasi baru juga. Karena saya rasa ilmu yang saya dapatkan di kelas itu belum seberapa, karena saya rasa ketika kita belajar di kelas itu kita hanya belajar secara teori, kita hanya belajar ilmu teoretik dan kita hanya belajar ilmu-ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan di luar kelas gitu. Maksudnya ketika kita tergabung dalam organisasi, kita bisa mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari, kita bisa mengasah soft skill kita bisa mengasah kemampuan kita dalam kerjasama tim dan juga mengasah kemampuan kita dalam problem solving. Jadi saya rasa tidak cukup ilmu yang didapatkan di kelas, dan perlu diasah lagi di luar kelas. Mungkin apa sih pandangan Mas Rizky terhadap prioritas antara organisasi atau akademik? Kalau ditanya mana yang lebih penting prioritas antara akademik dan juga organisasi, tentu yang paling prioritas adalah akademik. Karena mungkin kalau sekarang ya, saya sebagai seorang mahasiswa, tentunya tujuan awal saya ke Kota Padang ini adalah untuk belajar, untuk mengasah ilmu, terutama bagi saya yang jurusan industri, mendalami lagi ilmu tentang teknik industri seperti itu. Namun organisasi ataupun kegiatan non akademik juga sangat penting. Jadi ini lebih kepada manajemen waktu kita. Sedangkan ketika kita memilih organisasi, itu sudah menjadi bagian tanggung jawab dari kita pribadi. Jadi ketika kita sudah memilih sesuatu,
misalnya mau terjun ke organisasi atau mau mulai bisnis dan sebagainya. Jadi jujur emang itu kesulitan terbesar ya, dan juga jadi alasan kenapa orang memilih untuk tidak join organisasi. Bagaimanapun kita tergabung organisasi, tetap prioritaskan akademik terlebih dahulu. Tetap yang prioritas itu adalah pendidikan ataupun perkuliahan, dan untuk mengisi waktu luang untuk ikut organisasi. Oke Bang. Nah selanjutnya, apa persepsi atau pandangan Abang terhadap isu menurunnya rasa nasionalisme di kalangan mahasiswa Bang? Pandangan terhadap kurangnya rasa nasionalisme dari mahasiswa terhadap NKRI itu sendiri ya. Mungkin ini disebabkan oleh menurunnya rasa percaya mahasiswa kepada aparatur negara, yang mana mungkin teman-teman juga bisa lihat gitu, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus korupsi yang lumayan gede sampai 900 triliun gitu untuk nominal dana. Ini menjadi salah satu faktor ya menurunnya tingkat ataupun cinta NKRI gitu dari teman-teman, baik itu mahasiswa ataupun masyarakat yang ada di luar gitu. Nah, itu salah satu faktor utamanya ya. Oke, kalau berbicara tentang menurunnya rasa nasionalisme, mungkin dapat kita lihat ya pada saat ini minat ataupun kemauan mahasiswa sekarang untuk mengikuti organisasi, mengikuti pengabdian, mengikuti kegiatan di luar kelas itu sangat minim gitu. Mungkin kalau kita lihat saat ini UKM itu sangat sepi mendaftar, kegiatan-kegiatan itu tidak sebanyak dulu, yang artinya saat ini orang itu lebih banyak pada sikap individualisnya. Saya kira beberapa faktor yang sangat mempengaruhi penurunan nasionalisme itu. Salah satunya perkembangan teknologi pada saat ini. Banyak mahasiswa yang lebih mementingkan bermain HP, bermain teknologi tanpa memerlukan rasa nasionalisme itu terhadap negara Indonesia. Sebenarnya kita bisa kok berdampak atau berkontribusi dari hal yang paling kecil, yang paling dekat yang bisa kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, kita nggak perlu kok misalkan nih, saya akui kami dari Saintek itu memang sangat kurang aktif misalkan dalam hal-hal ikut turut tentang permasalahan negara. Itu kami benar-benar kalau bisa dibilang tuh nggak ada waktu gitu kan. Tapi teman-teman Saintek tuh jangan berkecil hati, karena dengan kita belajar dengan baik, kita melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, itu tuh juga salah satu bentuk kontribusi kita kepada negara. Karena itu juga salah satu fungsi kita kan sebagai di Tridharma perguruan tinggi juga ada gitu. Fakultas-fakultas dan juga universitas masih banyak kok mahasiswa ingin mengangkatkan isu-isu nasionalis, dan juga jiwa nasionalis dari mahasiswa itu sendiri masih ada. Oke, satu lagi Bang, menurut Abang apa pandangan Abang terhadap mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura Bang? Pandangan terhadap mahasiswa kupu-kupu dan juga kura-kura ya, menurut saya mahasiswa kupu-kupu itu tidak ada salahnya juga, karena sesuatu hal apapun itu terkait dengan keinginan dan kemauan seseorang itu sendiri. Sebenarnya dari kedua jenis mahasiswa tersebut menurut saya tidak ada yang baik, karena kalau kita yang pertama, kalau kuliah pulang rasanya kita terlalu menyanyiakan waktu yang diberikan selama kita kuliah gitu. Selama kuliah seperti yang saya katakan tadi, kita diberikan waktu untuk kuliah, belajar di kelas tuh bukan dari pagi sampai malam gitu. Paling di hari misalkan hari Senin cuma sampai siang, Selasa cuma sampai sore gitu. Jadi banyak waktu-waktu luang yang bisa kita pakai untuk kita lainnya. Sayang saja rasanya kalau kita pakai untuk ketika kita kuliah, pulang ke kos, kuliah, pulang ke kos gitu. Hanya kurang efisien saja memanfaatkan waktu sebagai seorang mahasiswa gitu. Yang kedua, terkait dengan kura-kura, ini juga kurang bagus, karena kalau kita terlalu asik rapat, terlalu asik organisasi, terlalu asik penelitian, tidak bisa dipungkiri pasti akan mengganggu akademik kita gitu. Pasti nanti hasil yang kita dapatkan di kelas, menangkap materi dosen, melaksanakan tugas diberikan dosen, itu pasti tidak akan maksimal gitu. Oke. Sebenarnya mahasiswa kupu-kupu tidak bisa juga kita salahkan, mereka kuliah pulang. Mungkin perspektif mereka lebih mengutamakan akademik dan berfokus pada akademik. Dan untuk mahasiswa kura-kura, saya pikir mereka adalah orang-orang hebat yang mampu memanajemen waktunya dalam membagi akademik dengan organisasi. Aku pribadi bukan tipe orang yang menjudge pilihan seseorang. Jadi aku tahu pasti mereka ada pertimbangan kenapa memilih itu. Mungkin ada kuliah pulang ini dia karena ada pekerjaan lain, atau ada yang dikejar di luar, atau mungkin memang dari segi mental kesehatan, ataupun memang pilihan pribadinya tidak ingin berkontribusi
di hal-hal lain gitu kan. Nah, sedangkan yang pura-pura juga pasti itu udah pilihan hidup yang dia buat gitu kan. Dia ingin kuliah dan juga ingin ikut rapat-rapat tadi, berarti ingin aktif di organisasi ataupun kepanitiaan lain. Jadi kalau aku pribadi sih selama memiliki alasan yang berdasar itu nggak masalah, kecuali kalau memang kita punya potensi untuk misalkan jadi kura-kura yang baik tapi memilih jadi kupu-kupu karena takut nggak bisa menghandle dan yang lain, itu baru sangat disayangkan. Tapi juga belum tentu kura-kura ini lebih baik dari kupu-kupu dan juga sebaliknya. Yang salah itu adalah ketika kita kupu-kupu kuliah pulang memang tidak ada lagi kegiatan selama di rumah gitu. Scroll sosmed, lain-lain, membuang waktu gitu. Nah, itu yang salah. Dan juga satu lagi yang salah, kita ikut organisasi tapi tidak ada yang kita ambil. Nah, ini juga salah gitu. Nah, kita tidak bisa memanfaatkan apa yang kita punya dengan semaksimalnya. Barangkali itu ya pandangan terhadap teman-teman yang kupu-kupu dan pura-pura. Oke, baik, terima kasih Bang. Boleh ditutup Bang? Oke, bagaimanapun pilihan dari teman-teman, maupun itu kupu-kupu maupun itu kura-kura, kita tetap satu NKRI gitu. Kita tetap satu Indonesia gitu. Saya berharap untuk Indonesia emas tahun 2045 nanti rasa nasionalisme itu kembali tumbuh seperti halnya sejarah pada masa lampau, seperti pahlawan-pahlawan nasional yang memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk memulai kegiatan apapun, ataupun jangan ragu untuk mengikuti kegiatan tadi, maupun oke lah kita sekarang susah nih kalau ingin membuat suatu gebrakan besar. Nah, dengan jadi partisipan dari suatu kegiatan yang sudah dilakukan oleh orang lain itu juga sudah cukup membantu. Karena 4 tahun ini adalah waktu terbaik kita untuk mengupgrade diri, untuk memperbaiki diri dan juga meningkatkan hal-hal yang ada dalam diri kita. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Diri yang berterima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.